Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung bersama dengan kami ibadah online GBI Gilgal Manado. Kita akan mendengarkan pengumuman yang penting, yaitu yang pertama, ibadah online gereja kami tetap diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi di link GBI Gilgal Manado. Kemudian ibadah kids setiap hari Minggu jam 9 pagi di link yang sama, yaitu YouTube GBI Gilgal Manado. Untuk ibadah GNG dan Youth dilakukan secara online, yaitu di GBI Gilgal Manado setiap hari Rabu jam 7 malam. Diinfokan bahwa pembelajaran kelas Grow 1 telah selesai dan akan dilanjutkan Grow 2, yaitu pada hari Selasa jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberikan atau memberkati saudara kita yang terkena dampak daripada COVID-19, bisa disalurkan ke rekening berikut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dilayani doa, tim doa kami juga bisa dihubungi melalui nomor telepon berikut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online, ingin memberikan persembahan maupun perpuluhan, bisa disalurkan ke nomor rekening berikut. Telah dibuka kelas bimbingan pranikah bagi saudara-saudari yang ingin melangsungkan atau ingin menikah, bisa menghubungi tim kami, yaitu di nomor berikut. Saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Kami mengucapkan selamat datang dan bila ingin masuk dalam Komsel, yaitu kelompok sel kami, bisa hubungi nomor telepon berikut. Demikian pengumuman hari ini, hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Bolehkah kita bangkit berdiri sama-sama sambil kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Biar pagi hari ini menjadi pagi yang luar biasa buat kita semua, amin. Sambil bertepuk tangan kita memuliakan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Hey! Singing together. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Sama-sama kita katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersama
Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sekali lagi teman-teman, pujian ini katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, semua. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Sorak-sorak buat Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang Kau jadikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami mengerti akan hadirat-Mu. Hari ini kami menaikkan syukur kami lewat penyembahan kami Tuhan. Let your will be done to us. Yang terindah, yang selalu ku puja, yang termanis hanyalah Engkau Tuhan. Telah ku rasa kemuliaan-Mu yang tak dapat ku ungkapkan dengan kata. Hanya ku
puji syukur yang ku berikan hanyalah sembah sujud yang ku naikkan di hadirat-Mu. Sama-sama berada. Yang terindah, yang selalu ku puja, yang termanis hanyalah Engkau Tuhan. Telah ku rasa kemuliaan-Mu yang tak dapat ku ungkapkan dengan kata. Hanya puji syukur yang ku berikan hanyalah sembah sujud yang ku naikkan. Hanya puji syukur yang ku berikan hanyalah sembah sujud yang ku naikkan di hadirat-Mu. Biar pagi hari ini hadirat Tuhan menjadi bagian kita. Hadirat-Mu kami muliakan Engkau, kami sembah, kami agungkan Engkau Tuhan Rajaku, Allahku, Bapakku. Hanya puji syukur yang ku berikan hanyalah sembah sujud yang ku naikkan. Hanya puji syukur yang ku berikan hanyalah sembah sujud yang ku naikkan di hadirat-Mu. Mari kita mau lebih jauh lagi dengan Tuhan. Katakan sama-sama. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Yes Tuhan, di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini.
glory to you, Lord. Alpha and Omega. Hallelujah. Bapak Ibu Saudara, lihat kesempatan yang ada, saya mengajak kita semua, yaitu kita gabung bersama untuk berdoa buat bangsa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami ucap syukur, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang telah menjaga kehidupan kami, hingga Tuhan kami ada di bangsa ini. Kami rindu Tuhan, bangsa ini Engkau pulihkan Tuhan, yaitu khususnya COVID-19 yang ada Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan kepala negara kami, yaitu Presiden, Wakil, serta jajaran yang ada Tuhan. Dan Tuhan semua kepala daerah juga Tuhan. Kau berikan hikmat buat mereka, hikmat kebijaksanaan Tuhan untuk bisa mengatasi Tuhan. Mengatasi cara-cara mengatasi COVID yang ada di setiap daerah yang ada. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Indonesia pasti dipulihkan Tuhan. Tuhan Kau juga menjaga, Kau juga berkati Tuhan, yaitu dokter-dokter yang selama ini dokter dan tim medis yang ada yang sudah menangani Tuhan COVID yang ada. Engkau berikan kekuatan, berikan kesehatan Tuhan. Engkau berikan juga hikmat Tuhan untuk mengurus semua pasien-pasien yang ada. Pasien-pasien yang kena sekalipun, kami percaya Tuhan, lihat bilur-bilur-Mu Tuhan, itu akan disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Begitu juga daerah-daerah kami Tuhan, daerah Manado khususnya, kami juga serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Ada Tuhan, setiap orang yang letih lesu dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit kena COVID sekalipun akan dipulihkan oleh Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, yang ada kerjaan Tuhan, yang masalah ekonomi terganggu juga gara-gara COVID Tuhan, Engkau juga berikan jalan keluar buat mereka. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Setiap doa kami belum sempurna, biar Engkau yang menyempurnakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Engkau Allah yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap, bolehkah sama-sama kita katakan amin. Nah, visi Tuhan bagi GBI Gilgal adalah menjadi jemaat yang kuat. Jadi setiap jemaat yang bergabung di dalam penggembalaan GBI Gilgal akan dibawa menjadi kuat di dalam Tuhan. Salah satunya adalah di area rohani. Dan saya ingin membahas salah satu bagian tentang kekuatan di dalam kerohanian kita. Yaitu bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan saya berikan sebuah judul, yaitu God, Robot, and I. Tuhan, robot, dan saya. Saya punya sebuah ilustrasi tentang sebuah hubungan. Bapak Ibu Saudara coba dengarkan ini dan jawab. Jadi ada dua orang berteman. Yang pertama itu dia sedang sakit. Terbaring di rumah sakit, dirawat cukup lama. Dia merasa kesepian, merasa bosan. Lalu dia telepon temannya. Jadi ada dua orang ya. Yang satu lagi sakit, yang satu sehat. Dia telepon temannya, halo bro, gue lagi bete nih, sepi, sendirian. Datang dong ke sini, bawain majalah baru-baru, bawain buku-buku bacaan. Oke, kata temannya itu. Nah, ini skenario pertama ya. Temennya benar-benar langsung datang ke rumah sakit. Dia bawain majalah-majalah yang terbaru, majalah otomotif, majalah sport, majalah ekonomi, majalah gaya hidup. Dan dia titipin
ke suster tuh kan kalau kita mau masuk ada meja suster kan. Mau ke kamar mana, siapa nama pasiennya, titip situ tolong anterin ke kamar sekian-sekian teman saya namanya ini. Skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah temennya itu bilang gini, oke, saya datang. Dia benar-benar datang bawain majalah-majalah yang terbaru, bawain buku-buku yang asik. Tapi begitu sampai rumah sakit, dia langsung ke kamar temennya itu dan dia bilang gini, halo, apa kabar bro? Lama juga, betah loh di rumah sakit terus ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Sehingga temennya yang tadinya bete, sedih sendirian dirawat, jadi ikut ketawa-ketawa, seger. Nah kira-kira Bapak Ibu Saudara lebih senang hubungan yang seperti apa? Ya tentu kalau sakitnya nggak bisa diganggu, istirahat ya oke lah. Tapi ini dia sendiri yang minta untuk ditengokin kan, didatengin. Nah ini menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali hubungan kita dengan Tuhan itu nggak seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Yang satu minta, yang satu menyediakan yang diminta. Tapi proses cuma gitu aja, aku perlu ini, lalu yang ini siapin. Aku mau ini, yang ini kasih. Tapi nggak ada sebuah hubungan pertemanan yang hangat, yang akrab, yang intim. Tuhan mau supaya semua jemaat GBI Gilgal punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Bapak Ibu pasti udah tanya, itu robotnya apa hubungannya? Belum, sabar ya. Nah apa sih friendship atau pertemanan itu? Adalah dua belah pihak atau lebih dari dua orang merasa nyaman satu sama lain. Karena kalau yang satu nyaman, yang ini gak nyaman ya gak bisa disebut friendship atau pertemanan kan. Dua-duanya rasa nyaman dan komunikasi antar mereka dibangun di atas hubungan yang benar. Karena kalau yang satu udah gak benar, suka nipu, suka bohong, karakter yang gak bagus, kita malas berteman. Nah hubungan kita dengan Tuhan tuh kita ketemu Tuhan yang benar, dia adalah kebenaran, dia setia, dia adil, gak pernah ingkar janji, rahmatnya selalu baru setiap pagi, dia menyelamatkan kita, dia mati bagi saya dan saudara saat kita berdosa, pokoknya perfect. Nah bagaimana kalau kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, friendship pertemanannya gini, masing-masing tuh rasa nyaman. Mungkin yang terjadi banyak kali adalah gini, Tuhan nyaman sama kita, tapi kita kayaknya nggak nyaman sama Tuhan. Kita nyamannya sama Tuhan cuma kalau 1 jam hari Minggu doang gitu. Mana ada sih temen ketemu seminggu sekali atau pas PPW hari Kamis. Kalau nanti udah balik onsite, morning with Jesus hari Sabtu pagi 7.30, pertemanannya cuma di situ doang. Enggak, teman yang sesungguhnya saya orang yang senang berteman, saya punya banyak teman dan pertemanan itu mengasihkan. Nah Tuhan itu seperti nunjukin sama saya, seandainya semua anak-anakku bisa membangun hubungan sekuat itu, sedalam itu, seintim itu sama seperti mereka membangun hubungan dengan teman-temannya. Memang seringkali kita nggak balance pengenalan kita akan Tuhan. Bicara mengenai God itu ada dua. Yang pertama dia adalah Tuhan yang transcendent. Yang kedua dia adalah Tuhan yang imanen. Apa artinya? Ini bahasa apa Pak? Susah banget. Tenang. Transcendent itu adalah gini. Tuhan yang besar. Tuhan yang maha kuasa, dia adalah raja, dia pencipta langit bumi beserta segala isinya. Dia wow banget. Kayaknya nun jauh di sana, bertahta di surga sana. Itu Tuhan yang transcendent. Tapi jangan lupa, dia juga Tuhan yang imanen. Imanen artinya apa? Dia mau sama-sama tinggal dengan manusia. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia bisa tahu apa yang sedang kita alami. Dia ingin bersekutu. Bahkan dia cari orang-orang yang hatinya hancur, yang hatinya remuk, yang hatinya patah. Tuhan mau tinggal sama-sama dengan mereka. Nah karena kita itu bertumbuh mengenal Tuhan yang transcendent sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu seperti robot. Nanti kita masuk lebih jauh lagi. Tuhan mau hubungan kita nggak sekedar kepada Dia yang transcendent dengan hormat, dengan penuh kekaguman, tapi Dia mau hubungan kita juga kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang imanen, yang ingin akrab, yang ingin intim dengan kita.
Matius 1 ayat 23 mengatakan namanya akan disebutkan Immanuel. Artinya God with us. Di Alkitab bahasa Indonesia dikatakan Tuhan menyertai kita. Kemanapun kita pergi Tuhan mau ada di sana. Kemanapun kita berada Tuhan ada bersama dengan kita. Berapa banyak yang semangat mengetahui bahwa Tuhan kita namanya Immanuel. God with us. Sekarang masuk khotbah. Ada 3 kebenaran mengapa kita perlu mendengar dari Tuhan. Jadi hubungan yang dalam, friendship yang dalam bukan satu arah kayak robot gitu. Kita ngomong, nanti kita minta Tuhan siapin. Kita perlu ini Tuhan sediakan. Sebatas itu. Itu kayak robot. Tapi yang lebih dalam adalah bukan sekedar kita ngomong satu arah. Tapi kita bisa mendengar dari Tuhan, bahkan kita bisa ngobrol. Saya akan sampaikan 3 kebenaran mengapa kita mendengar dari Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan tidak bicara kepada robot. Saya tulis saja ya, 3 kebenaran. Why we hear from God. 3 kebenaran mengapa kita mendengar dari Tuhan. Yang pertama karena Tuhan tidak bicara kepada robot. Saya tulis dulu ya. 1, Tuhan tidak mau bicara. Ini bukan kolaps ya, bukan kolaborasi. Tuhan tidak mau bicara dengan robot. Itu yang pertama. Seringkali kita kayak robot. Tuhan tidak ciptakan kita untuk taat kepada perintahnya tanpa berpikir. Karena dia ciptakan saya dan saudara. Dia ciptakan manusia punya jiwa, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Dia ciptakan manusia punya kepribadian, punya personality. Ada orang yang dominan, ada orang yang intim, ada orang yang stabil, ada orang yang cermat, ada yang gabungan. Robot punya definisi seperti ini. Makanya Tuhan gak mau bicara sama robot. Tapi banyak orang Kristen kayak robot. Robot adalah alat berupa orang-orangan dan sebagainya. Bisa dalam bentuk apapun. Komputer, mesin yang dapat bergerak. Bahkan berbuat seperti manusia. Yang dikendalikan oleh mesin. Robot adalah orang yang menurut saja perintah orang lain. Robot adalah orang yang bertindak tanpa pikiran dan perasaan. Tuhan tidak mau berhubungan dengan robot. Itu kebenaran yang harus kita ngerti. Tapi seringkali kita jadi robot. Saya beri beberapa contoh. Sebetulnya waktu kita naik mobil, kita sedang memberikan perintah kepada mobil yang adalah mesin, yang adalah robot. Kita pengen lebih cepat, kita injak gas. Waktu kita injak gas, mesin itu berputar sesuai dengan perintah. Mesin itu nggak bisa jawab kita, kenapa sih bos cepet-cepet nanti kecelakaan loh. Kita nyampe lebih awal di gereja, nanti kalau nubruk gimana? Dia nggak bisa ngomong, begitu gasnya diinjak langsung putaran mesinnya tinggi. Kalau kita mau belok ke kanan tinggal putar setirnya ke kanan. Terus mobilnya nggak mungkin ngomong gini, kenapa ke kanan? Macet loh, mendingan terus aja. Kan nggak bisa ngomong satu arah. Tuhan nggak mau hubungan dia dengan kita satu arah seperti itu. Atau sekarang yang udah bisa bicara pakai GPS gitu ya. Saya kalau pergi kan suka misalnya mau pergi kemana nih, jalanannya kurang yakin macet nggak atau tempat yang sebelum tahu. Seringkali itu kita ngikutin petunjuk suka kelewatan, harusnya udah belok kiri, kita masih terus. Atau misalnya kita belok kiri lebih awal, maksudnya beloknya nanti takut nyasar, kita udah belok duluan ke kiri. Dia bisa ngomong recalculating. Nggak ada emosi, didengerin dari awal tahun sampai akhir tahun nadanya gitu aja. Recalculating. Bayangin kalau kita punya temen ngobrol cuma gini, bro, apa kabar? Udah makan belum? Gimana keluarga? Gimana anak-anak? Gimana bisnis lu? Tiap kali ketemu ngomongnya bahasanya sama, itu robot. Satu saat kita pergi liburan.
Jadi saya masih ngurus-ngurus barang segala, anak saya udah masuk dulu ke kamar. Terus begitu saya buka pintu masuk, anak saya bilang gini, Daddy sini. Saya bilang, kenapa Cak? Seneng banget ini anak. Cepetan Daddy. Tuh lihat katanya. Tunggu ya Daddy ya. Terus kayak ada speaker kecil dia ngomong begini nih. Alessa, turn off the light. Artinya Alessa matiin lampu. Itu lampu lama gini, cut, mati. Alessa, turn on the light. Tuh, Dad lihat, Dad katanya. Terus dia nyala. Terus dia bilang gini, Alessa, play music, mainkan musiknya. Keluar lagu. Saya bilang hebat juga. Terus udahlah, saya udah repot-repot gitu. Akhirnya satu saat istri saya pergi sama anak saya. Tinggal saya sendiri kan. Penasaran nih saya begini. Alessa play jazz, mainkan musik jazz. Bener loh, dia cari lagu jazz, bilang Nora juga. Tapi itu robot, segitu doang batas ngobrolnya. Ayo berapa banyak kita jadi orang Kristen, hubungan kita kayak robot. Dan saya minta dibawakan robot, ini katanya Iron Man. Saya kurang gitu ngerti dunia perobotan. Ini udah dari tadi nih dia berdiri di sini. Jadi yang kalau dia bisa ngomong, bisa segala macam itu di film. Tapi mau nggak sih kita punya hubungan sama Tuhan, Tuhan kayak robot. Kita ngomong dan Tuhan gak bicara sama kita. Lalu Tuhan bicara dan kita gak nanggapin apa-apa. Kan gak enak. Jangan sampai hubungan kekristenan kita, hubungan kita dengan Tuhan seperti kita dengan robot. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan robot, dia bisa berbicara. Masalahnya kalau kita belum dengar Tuhan berbicara, kita perlu belajar. Kita perlu melatih bagaimana mendengar Tuhan bicara dalam kehidupan kita. Tapi seringkali juga saat dia bicara sama kita, kitanya kayak robot. Gak ada ekspresi apa-apa. Jadi yang pertama ingat ya, kebenaran yang pertama Tuhan gak mau berhubungan dengan robot. Karena dia ciptakan manusia serupa dengan gambarannya. Saya lanjut lebih dalam lagi, Kejadian 18 ayat 22 sampai 23. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abram masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Hubungan kita gak akan mungkin bisa lebih dalam. Hubungan kita gak akan mungkin bisa beranjak dari robot menjadi hubungan sahabat pertemanan. Kalau kita gak belajar berdiri di hadapan Tuhan. Kalau untuk Tuhan aja buru-buru. Kalau untuk Tuhan aja lupa. Kalau untuk Tuhan aja gak sempat. Tapi untuk teman-teman kita, kemana bro? Oke, kafe baru ya. Walaupun COVID bisa ngobrol lama. Bangun dong hubungan yang sama dengan Tuhan. Tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ayat 23, Abraham datang mendekat dan berkata. Jadi bukan hanya berdiri di hadapan Tuhan, harus datang mendekat. Firman Tuhan bilang gini, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Kenapa hubungan kita kayak robot dengan Tuhan? Karena kita menjauh dari Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Jadi ceritanya gini, Abraham punya ponakan namanya Lot. Dia memilih sebuah tempat Sodom dan Gomora, di mana tempat itu penuh dengan dosa keduniawian dan mau dibinasakan sama Tuhan. Abraham tahu gak sih bahwa dia Allah yang luar biasa, dia menyembah Allah yang luar biasa, Allah kekudusan, Allah kebenaran, Allah yang maha adil. Dia tahu Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan pokoknya hebat banget. Tapi karena hubungannya dengan Tuhan bukan robot, dia bisa ngobrol tuh sampai deket banget. Di sini terjadi negosiasi. Oh Pak, Tuhan bisa dinego. Saya juga nggak ngerti ya, tapi kok Abraham bisa meluluhkan hatinya Tuhan. Ibu-ibu di sini kan pasti pinter nawar ya. Mohon maaf kalau saya salah ya. Itu kalau orang masih baru belanja di toko itu baru sekali, yang punya toko bilang gini, udah megang-megang, lihat-lihat, barang diremes-remes, nawarnya keterlaluan, nawarnya gila-gilaan gitu kan. Tapi kalau orang itu udah sering beli, udah deket,
Aduh ini bagus sih cuma harganya tinggi. Tenang, untuk kamu harganya spesial. Belum nawar loh, belum nego. Tenang, untuk kamu harga spesial. Itu menggambarkan sebuah hubungan yang lebih dekat. Makanya orang-orang yang jarang ke toko itu kaget lihat kita. Kok kamu dapat harganya spesial? Karena hubungan. Jadi waktu kota Sodom dan Gomora mau dibinasakan semuanya, Abraham nego. Walaupun dia tahu Tuhan gak pernah salah deh. Tapi dia rasanya masih perlu ingetin Tuhan. Tuhan, mereka masih punya kesempatan selamat. Kurang lebih begitu ya. Ini negonya Abraham dengan Tuhan. Sampai beberapa kali. Saya sampai waktu bacanya, aduh ini Abraham nih gak tahu malu nih, gak tahu diuntung nih. Aduh nekat banget nih Abraham. Tapi saking deketnya. Dari 50 dia bilang gini, kalau ada 50 yang sungguh-sungguh percaya, Tuhan binasakan gak? Enggak kata Tuhan. Aduh dia bilang ada gak 50? 45. Oke kata Tuhan 45. 40 deh 40. Dari 40 turun ke 30, turun ke 20 sampai turun ke 10. Tuhan bilang kalau ada 10 aku tidak akan binasakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali nego. Itu deket banget sama Tuhan. Ayat ini berbicara hubungan kita bukan robot. Tapi Tuhan itu Tuhan yang imanen, yang pengen deket, yang pengen rasanya tuh bisa ngobrol sampai sedalam ini. Jadi gini ya, kalau kita doa ketemu Tuhan jangan hanya minta. Jangan hanya minta, tapi ngobrol tentang tindakannya. Aduh Tuhan kenapa COVID lama gini? Tuhan kasih tahu dong, Tuhan mau lakukan apa sih? Gitu. Lebih dalam lagi. Karakternya. Tuhan satu saat Tuhan begitu lembut, bisa begitu sayang mati di kayu salib. Tapi kok di satu saat Tuhan begitu kayaknya galak sekali. Itu ada orang jual beli di depan bait Allah terus mejanya dijungkir balikan sama Tuhan. Gitu, ngobrol, Tuhan kok bisa sabar kayak gitu sih, maha pengampun. Aku gak sabar loh ngadepin suamiku misalnya. Mencoba mengerti dia lebih lagi. Saya tuh senang berteman. Semakin saya dekat dengan seseorang, paling gampang dekat sama seorang gini, pergi sama-sama. Lewat trip, liburan, pelayanan, kita bisa kenal orang itu lebih lagi. Nah Tuhan bilang gini, kalau kamu jalan sama aku lebih dalam lagi, kamu bisa kenal aku lebih dahsyat lagi. Saya sama anak saya itu, sama istri setiap malam mesbah keluarga. Jadi setelah pujian, penyembahan, ada satu doa yang kita naikkan. Itu doa yang bagus. Yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya yaitu doa Bapa kami. Tapi di awal-awal waktu kita berdoa dan saya ajarkan doa ini, saya merasa anak saya doanya kayak mesin. Jadi kita doa seperti gini. Karena dia sekolahnya bahasa Inggris, jadi ada beberapa hal yang Inggris, Indonesia. Kita doa dalam bahasa Inggris. Jadi setiap hari kita gandengan tangan dan saya bilang ini, let's pray. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sin as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Keren banget, gak ada salah, gak koma titiknya asik banget. Robot tapi. Sampai saya timingnya pelan-pelan, saya ngomong gini, Cak. Anak saya cari, Ica, coba kita doanya pelan-pelan, kita hayati artinya. Jadi kita gak kayak asal doa aja gitu. Kayak gimana Dad? Saya bilang ini ya, pelan-pelan gini. Our Father which are in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sin, as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Baru kita doa syafaat. So, bedanya kan ada kan, yang satu kayak mesin. Our Father which art in heaven, hallowed be. Ada orang doa tapi kayak mesin, kayak robot. Tuhan gak mau berhubungan dengan robot. Ada satu orang yang menarik sekali namanya Henoh. Kalau Henoh hidup di zaman ini dia aman banget, saking dekat sama Tuhan. Dia angkat sama Tuhan, jadi gak kena COVID, gak pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ini baru poin 1, Kejadian 5 ayat 24. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah.
Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saya renung-renung ya. Kenapa nih enak banget nih diangkat sama Allah. Jadi saking Tuhan tuh seneng banget sama Henok. Dipakai kata bergaul. Jadi panggil apa? Heno yuk jalan-jalan yuk. Ayo Heno yuk kita ngopi yuk. Ini saya aplikasikan sehari-hari ya. Heno ini ada yang bagus yuk coba kita lihat sebentar. Heno yuk naik sepeda sebentar. Ini saya ngebayangin dimodernisasi. Sampai satu saat aduh dia udah tambah tua ya. Harusnya mati nih. Udah deh ini nyenengin sekali diangkat aja gitu. Jadi hubungan dengan Tuhan itu bukan hubungan dengan robot. Ini kalau perlu Bapak Ibu Saudara punya handphone di foto. Setiap kali hubungannya kayak mesin. Doanya udah tanpa hati, tanpa perasaan. Tiap kali ketemu Tuhan ngomongnya sama. Urutannya sama. Bawaannya apa? List belanjaan doang. Tuhan ingat nih anak mau kawin nih, rumah kontrak udah mau habis nih, uang sekolah nih, aduh udah pada mau kuliah nih, udah anak banyak lagi ada 7 gitu. Ingat foto robot ini, Tuhan gak mau berhubungan dengan robot. Yang kedua, why we hear from God, bagaimana hubungan kita bisa tambah dalam dengan Tuhan. Mengapa kita perlu mendengar dengan Tuhan gak hanya ngomong satu arah kayak robot. Karena Tuhan bicara kepada umatnya. Karena Tuhan bicara kepada umatnya, cause God speaks to his people. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yesus naik ke surga, tapi dia berikan Roh Kudusnya. Roh Kudus itu selalu mau menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Tuhan ngomong apa, dia sampaikan kepada kita. Dia akan memberitahukan kepada kita segala kebenaran. Nah kenapa banyak orang Kristen gak ngerti apa-apa, gak tahu apa-apa, salah jalan. Sederhana, karena mereka gak bangun hubungannya itu yang pertemanan, yang dalam, cuma robot. Yang penting saya datang, udah nyanyi, udah ngucap syukur, udah laporan, doa untuk bangsa, udah semua udah. Kita nggak sempat dengar apa yang Roh Kudus mau ngasih tahu sama kita. Kalau kita baca di Alkitab mulai dari Perjanjian Lama, Tuhan bicara kepada Adam, Hawa, Nuh, Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Deborah, Ruth. Di Perjanjian Baru Tuhan bicara kepada Petrus, Paulus, Yohanes, Lukas, dan banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Saya ambil 2 contoh ya. Satu Raja-Raja pasal yang ke-19 tentang Nabi Elia. Ingat dia habis melakukan pekerjaan Tuhan yang hebat. Bunuh 450 Nabi Baal. Kering lama di Israel. Hujan turun. Dahsyat men. Keren. Apa yang terjadi? Dia ketakutan karena si Isabel mau kejar dan bunuh dia. Ngumpet masuk ke gua sampai Tuhan kirim malaikat kasih dia roti bakar, saya nggak tahu pakai avocado, pakai ham, salmon atau apa, roti bakar sampai dikasih air minum. Akhirnya dia mulai kuat, sembunyi. Orang yang hebat ngalahin 450 Nabi Baal. Yap, 450. Ini 3 kali aja capek. Yap, 450. Ketakutan. Tuhan bicara dalam keadaan yang paling rendah dalam hidupnya. Dalam keadaan takut, dalam keadaan putus asa, mau bunuh diri. Tuhan mau hubungan kita bukan robot. Dia Tuhan yang imanen. Dia Tuhan yang merasakan apa yang dia rasakan. Tuhan cuma ngomong gini sama Elia. Elia, lagi ngapain kamu? Kamu tuh ngapain sih? Jadi kan ngumpet-ngumpet gitu, ngapain sih? Iya Tuhan, abis aku udah capek ya. Aku pelayanan ya. Terakhir tuh aku bikin hujan turun loh. Aku tuh bunuh nabi-nabi yang Baal tuh banyak banget loh Tuhan. Ya tapi aku seorang diri nih, lihat nih, ketakutan kayak begini. Tuhan bilang ayo keluar. Jadi diajak keluar dari gua. Ayo kalau disitu kamu bisa mati, masuk di dalam gua, mengasihani diri sendiri, ayo keluar. Di situ dikasih lihat ada sebuah suara yang besar. Terus ada angin yang memecah gunung. Membelah bukit-bukit. Bayangin bukit gede terbelah. Tuhan bilang gini, nih lihat dong aku Allah yang besar. Ayo jangan takut lagi ya. Jangan kayak gitu ngumpet-ngumpet tuh lihat. Gunung aja terbelah kok. Ya sekarang aku memakai kamu. Kamu pergi urapi si ini pergi gitu. Bayangin di saat yang paling down, yang paling lemah, yang paling menakutkan, Tuhan gak meninggalkan kita. Karena Tuhan bicara
kepada umatnya. Saya beri contoh yang lain. Siapa? Gideon. Jadi Israel saat itu lagi ditindas. Wah, menderita sekali. Tuhan bilang, aku harus bangkitkan nih hambaku untuk menolong membebaskan mereka. Tuhan ketemu sama Gideon, dia bilang, kamu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Hah? Gagah perkasa? Hah? Jadi takut dia, sampai kira dikasih tanda sama Tuhan, tetap gak percaya. Dia bilang, Tuhan jangan marah ya, minta tanda ya satu lagi. Iya, apa kata Tuhan gini nih. Dia ambil potongan kulit hewan, jadi kulit hewan kan bisa dipotong tuh, diambil segini. Ini malam ya, besok pagi, kan mestinya semua basah karena embun kan. Aduh, kalau di Jakarta udah susah lihat embun ya. Saya naik sepeda pagi-pagi ya jam 5 udah ke BSD, masih udah embun tuh. Wah, kayak di puncak gitu embun. Terus kan itu basah semua, kita nginjak rumput tuh basah. Mobil-mobil kan kaca tuh kayak kalau diparkir di luar tuh kayak basah. Dia bilang gini, yang lain basah tapi guntingan kain bulu hewan, guntingan bulu hewan ini, kulit bulu hewan ini tetap kering. Kalau itu terjadi yang lain basah karena embun dan ini tetap kering, berarti benar Tuhan mau pakai aku. Tuhan gak ngomong gini, duh repot deh ya, cuma diutus-utus gitu deh, gue pakai orang lain deh, berisik, rempong. Tuhan gak gitu. Gitu ya, oke jadi apa tadi? Ini kering, yang lain basah ya, oke. Besoknya kejadian, ini kering, yang lain basah. Tuh Tuhan kita. Tuhan gak mau hubungan kita kayak robot. Tapi dia mau jalan sama-sama kita. Di saat kita ketakutan. Aku pahlawan yang gagah perkasa. Gak salah Tuhan. Salah kali yang namanya Gideon banyak tuh di Pluit, di Pik, di mana-mana banyak tuh. Enggak, Tuhan bilang Gideon yang ini. Dahsyat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Saudara belajar sesuatu. Yang kedua saya belum tulis di sini, jadi kalau yang pertama Tuhan gak mau bicara sama robot, yang kedua Tuhan bicara sama umatnya. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Dia bicara kepada umatnya. Yang ketiga, yang terakhir, apakah kita belajar sesuatu? Karena Tuhan bicara kepada sahabatnya. Ini kebenaran yang ketiga. Tuhan bicara. Jadi panahnya udah gak satu, saya bikin dua. Dua arah. Tuhan bicara kepada sahabatnya. Jadi kita harus pindah dari level 1 karena Tuhan gak mau hubungan sama robot. Ke level 2 ini lebih general ya. Nggak ada keintiman. Tapi yang berikutnya adalah Tuhan mau bicara kepada sahabatnya. Ini hubungan yang paling dalam. GBI Gilgal akan jadi jemaat yang kuat. Punya hubungan sebagai sahabat dengan Tuhan. Kita lihat Keluaran 33 ayat yang ke-11. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Bapak Ibu Saudara kalau ngomong sama teman-teman berapa lama? Nikmati enggak? Enjoy enggak? Bro datang lagi dong besok. Aduh buru-buru banget pulang sama Tuhan gitu enggak? Lagi. Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Listen to this, dengarkan ini, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ya Tuhan itu kan yang orang-orang baik semua, Musa, Abraham, nama ayah aja kagak ada di Alkitab. Tenang, sama muridnya, yang ngejual dia, yang hianatin dia, yang jahatin dia, yang dikasih kepercayaan sama Tuhan tapi mengingkari kepercayaannya. Tuhan masih menyebut dia teman. Bahkan Tuhan mati untuk dia. Ini namanya Yudas. Saya baca 2 bagian ayat dan yang akan menutup firman Tuhan pada hari ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan kasih nyawanya untuk saya dan saudara. Kamu adalah sahabatku.
Ada amin gak nih? Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saya langsung lompat ke Matius 26 ayat 48 sampai 50. Matius 26 ayat 48 sampai 50. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman," dengar baik-baik. "Hai, dijual." Dia panggil gini, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Dia mau mengingatkan Yudas, "Yudas, hubungan kita tuh dekat banget. Kamu mengkhianati aku tetap mengasihi kamu." Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ada beberapa kalimat, statement-statement terakhir yang akan menutup khotbah saya pada hari ini. Kalau konsep pertemanan ini gak jelas, sulit untuk kita bisa bangun hubungan yang lebih dalam dan kuat dengan Tuhan. Pertemanan atau friendship adalah dua belah pihak menikmati kebersamaannya dan dilandasi oleh hubungan yang benar. Nah, kalau konsep pertemanan ini kita gak bangun, kita hanya komunikasi dengan Tuhan saat lagi susah, satu. Saat lagi mau ambil keputusan besar. Yang ketiga, saat ingin sesuatu dari Tuhan. Ayo, yang mana? Kalau konsep pertemanan dengan Tuhan gak benar, kita hanya komunikasi dengan Tuhan satu, saat lagi susah. Dua, lagi mau ambil keputusan besar. Aduh Tuhan gimana nih ya, kawin sama dia bukan ya, jangan kawin, jangan. Yang ketiga, ingin sesuatu dari Tuhan kalau ada maunya. Listen to this, berteman dengan Tuhan adalah kehormatan. Berteman dengan Tuhan adalah kehormatan. Ada banyak orang pengen foto lah sama si A, si B, si C. Ini dia sama gue nih, foto sama gue, temen gue nih. Baru juga ketemu sekali. Yang paling ribet bawa foto temennya untuk minta diskon, baru juga ketemu. Ini saya deket nih, ini kan yang punya nih. Tambah 10% diskonnya. Raja di atas segala raja, Tuhan yang punya langit bumi serta segala isinya. Dia yang mati bagi saya dan saudara ingin berteman dengan kita. It's a privilege. Seringkali kita cuekin Tuhan seperti hubungan dengan robot. Hubungan dengan Tuhan adalah hubungan dengan teman. Tidak ada formalitas, setiap saat, setiap waktu, di mana saja. Tidak ada rasa takut. Ada orang mau ketemu Tuhan takut. Pertemanan tanpa rasa takut. Tidak ada ritual yang menyulitkan. SOP. Tidak ada prosedur yang berbelat-belit. Simple. Like a friend. Di tengah COVID ini banyak banget yang menderita. 9 bulan. Wah, gak bisa ngumpul, gak bisa ketemu temen, gak tahan. Walaupun pakai masker, makan buka dikit, ambil. Terus mau minum kopi, angkat dikit, tutup lagi. Saking mau ketemu temen. Ada gak sih keinginan kita mau ketemu Tuhan kayak ketemu teman-teman kita lagi COVID gini? Kangen. Dari kecil saya selalu peluk anak saya, cium anak saya dan saya bilang gini, I love you Charissa. Saya ajarin dia, kamu peluk daddy, cium daddy dan bilang, I love you daddy. Cak, kita buat ini sampai besar ya. Setiap malam, kan dia sekolah juga online di rumah. Kita tambah deket. Dan seringkali karena kesibukan jadwal gak sama, tapi udah pasti kita doa malam sama-sama. Mesbah keluarga. Dia bilang gini, kok Ica belum dipanggil sih? Kok udah jam segini belum doa sih? Kata, ayo masuk. Dan itu yang namanya waktu dia masuk ya, dia bisa ngelawak, dia bisa tunjukkan kreativitasnya, dia bisa ngomong Jawa, ngomong dengan aksen orang Inggris. Aduh macam-macam, kita sampai ngakak. Aduh kalau gak inget udah capek telernya, aduh Ca sambung besok lagi deh.
itu udah gimana ya, orang tua sama anak deket terus udah kayak bener-bener saya bercanda sama teman saya. Tuhan kasih gambaran gini. Lihat ya, kamu enjoy kan? Enjoy banget. Apalagi kalau kita udah dessert berdua ya. Cak, abis ini kita dessertnya apa nih Cak? Udah kita bikin udah yuk. Ini brownies kita taruhin es krim, udah macam-macam deh. Saya bilang, Cak kamu kok makannya bisa pinter gini? Dari siapa sih? Dari you lah, dia bilang begitu. Tuhan bilang nih ya, kalian ini kan anak-anak dari Bapa di surga. Hubungannya itu bisa kayak gitu kan, bisa intim, bisa akrab, udah kayak pertemanan, enjoying each other presence gitu, menikmati kehadiran satu sama lain. Itu yang aku harapkan dari kalian. Saya selesai. Hari ini kita belajar tentang God, robot, and I. Pengenalan kita jangan hanya sampai berhenti di Tuhan yang transcendent, Tuhan yang jauh, Tuhan yang besar, Tuhan yang wow. Tapi dia Tuhan yang mau menginjakkan kakinya di dunia ini. Dia mau main dengan orang yang patah hati, remuk hati. Dia mau bergaul dengan kita. 3 kebenaran why we hear from God. Hubungannya gak satu arah. Yang pertama, Tuhan gak mau berhubungan dengan robot. Yang kedua, Tuhan bicara kepada umatnya. Jadi kalau kita gak ngalami Tuhan bicara, ada sesuatu yang salah. Dan yang ketiga lebih dalam lagi, Tuhan mau hubungan kita ditingkatkan. Tuhan mau 2 arah. Punya hubungan friendship dengan sahabatnya. Yesus adalah sahabat kita. Kita adalah sahabatnya Yesus. Maju terus GBI Gilgal. Tuhan memberkati. Datang sama-sama sama Tuhan. Yesus sahabatku. Katakan, Kaulah perlindunganku. Amin. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Aku berdoa supaya setiap kami beranjak, nggak hanya membangun hubungan seperti robot, nggak hanya membangun hubungan massal Tuhan dengan umatnya, tapi kami naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Hubungan kami dengan Tuhan sebagai sebuah pertemanan, friendship. Dua-duanya menikmati kebersamaan dan keintiman. Dilandasi oleh hubungan yang benar. Saat ini kami senang karena kami bisa bersekutu dengan Engkau dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ambil waktu, bereskan dengan Tuhan. Minta ampun kalau ada dosa dan kesalahan. Aku berdoa ya Bapa, saat mereka mengaku dosa mereka, ampuni dosa mereka, sucikan mereka dengan darah-Mu. Dan Roh Kudus tolong untuk kami semua bisa hidup dalam kebenaran, selalu menyenangkan Tuhan. Kalau kita datang dengan suami istri, ikut kebaktian online dengan anak-anak, seringkali kita gak luput dari kesalahan. Tapi Tuhan mau untuk kita pulih. Hampiri mereka dan katakan, aku minta ampun, aku minta maaf. Maukah Engkau mengampuni aku? Orang yang dihampiri harus bilang ini, I forgive you, aku mengampuni kamu. Silakan ambil waktu. Dan kalau sudah beres atau kalau gak ada apa-apa, saya mau untuk kita saling berikan pelukan, ciuman.
Katakan, I love you. I love you. Wah, ini. Siapkan roti untuk perjamuan kudus, juga anggur bisa dilambangkan dengan cairan apapun. Aku berdoa memberkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Supaya semua yang makan roti dan anggur ini beroleh persekutuan kembali dengan Tuhan. Rohnya kembali menyala-nyala. Jiwanya disegarkan. Tubuhnya dibangkitkan. Sembuh, yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Kami mengasihi Tuhan lebih lagi. Mengenal Tuhan lebih lagi. Melayani Tuhan lebih lagi. Walaupun semua dilakukan online, tapi roh kami tetap menyala-nyala untuk Tuhan. Thank you Jesus. Silakan ambil waktu untuk menyiapkan. Thank you Lord. Mari ambil roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dicurahkan bagi saya dan saudara. Selalu ingat kasihnya kepada kita, sahabat-sahabatnya. Dia mati saat kita masih berdosa. Dan dia ingin menikmati kebersamaan dengan kita. Berapa banyak yang mau lebih dekat lagi sama Tuhan? Mari dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang mau dekat sama Tuhan, bilang Tuhan, aku mau jadi sahabat yang baik. Dan mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus yang dicurahkan bagi saya dan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Persahabatan yang sejati dilandasi oleh hubungan yang benar. Dan dia buktikan cintanya dengan mati di kayu salib bagi saya dan saudara. Mari kita minum ini dengan ucapan syukur dan katakan terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari kita taruh cawan, gelas di tempat yang sudah disiapkan. Saya mengajak kita untuk mengangkat kedua tangan kita. Bersyukur kepadanya. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau sudah mengutus Yesus menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa, kesalahan, kutuk, sakit, penyakit. Dan kami sekarang menjadi orang yang bebas. Orang yang merdeka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebaktian kita hari ini sudah selesai. Dan saya percaya kita semua pasti diberkati, kita mengalami Tuhan. Dan saya mau doa berkat untuk Bapak Ibu Saudara. Bolehkah kita mengangkat kedua tangan kita. Dan setiap berkat yang kita percaya Bapak Ibu Saudara bisa katakan amin. Di awal minggu pertama, di awal bulan, kami membawa persembahan persepuluhan kami kepada Engkau. Ini adalah tanda syukur, tanda cinta, tanda hormat kami kepadamu. Aku berdoa sesuai dengan firman-Mu, Engkau memberkati mereka. Tingkap langit terbuka, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan.
Mereka dipagari sehingga belalang pelap tidak dapat memakan hasil mereka. Dan semua bangsa menyebut mereka berbahagia. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah bisnis, pekerjaan, keuanganmu. Diberkatilah kerohanianmu sehingga engkau bertumbuh dan berbuah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Yesus jemput kita kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu minggu depan.